Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke menu pengaturan ya. Sebelumnya kan kita udah nyelesain untuk menu pengaturan profile ya atau update profile. Nah, kita akan lanjut lagi tuh untuk nyelesain yang pengaturan aplikasi. Jadi akan ada menu untuk nge-update tuh, nge-update icon, nge-update informasi tentang logo dan lain-lain ya. Jadi kita langsung masuk aja ya teman-teman. Nah, jadi semisalkan saya udah buka nih ya project kita. Nah, sebelumnya saya mau tambahkan beberapa kolom dulu ya di tabel setting. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel setting di sini kan baru ada about sama telepon ya. Harapannya kan kita kan ada misalkan pemiliknya siapa gitu ya. Misalkan deskripsi singkatnya apa. Nah, kita akan tambahkan beberapa kolom lagi. Jadi misalkan kita bikinnya via migration aja ya. Jadi misalkan PHP artisan make migration add apa namanya bebas saja ya, misalkan new columns to setting underscore table. Nah, sekarang formatnya kayak gini ya. Teman-teman boleh beda, cuman kalau mau sama boleh deh kayak gini, kayak saya gitu ya. Jadi misalkan saya enter nih. Sekarang harusnya ada nih di folder database di migration di paling bawah nih ada di sini ya. Nah, jadi misalkan saya mau tambahkan kolom apa aja nih. Jadi pertama itu saya mau tambahkan kolom yang namanya owner gitu ya. Owner name. Terus misalkan saya ada informasi tentang perusahaan gitu, misalkan company name. Misalkan kayak gini ya, boleh ada spasi gitu. Kan ini untuk contekan aja. Misalkan terus apa lagi? Misalkan ada short description gitu, misalkan untuk yang di title ya. Jadi misalkan kalau kita buka di layout /app di sini, kalau kita buka ke atas, nah di sini kan ada meta nih teman-teman. Kita bisa tambahkan meta description gitu ya. Misalkan keyword atau yang lain-lain. Nah, misalkan di sini namanya apa? Misalkan short description. Nah, terus terakhir misalkan kita tambahkan opsional aja sih, misalkan keyword. Nah, keyword nanti keywordnya tentang apa? Misalkan aplikasi kita kan tentang penggalangan dana ya. Misalkan ada galang dana, misalkan ada charity atau apapun ya komponen-komponennya atau kayak tag gitu sih. Nah, cuma di sini lebih ke informasi aja. Jadi misalkan udah nih gini, nah tinggal kita bikin aja ya modelnya. Modelnya kan belum ada. Jadi misalkan PHP artisan make migration, bukan migration ya tapi make model gitu. Nah, nama modelnya apa? Nama modelnya misalkan setting. Udah gini. Kalau mau tambahkan kontrol juga boleh ya, misalkan -R. Nah, cuman untuk controller saya nyusul aja. Jadi modelnya udah ada, tinggal kita tambahkan nih kolomnya. Kita belum ditambahkan ya. Misalkan owner name-nya apa tipenya? Misalkan string aja ya, string owner name gitu. Terus misalkan company name-nya juga sama, string. Misalkan company name. Ada short description, misalkan table, sama tipenya string aja. Soalnya kan nggak terlalu panjang ya. Terakhir misalkan string lagi untuk keyword. Nah, tinggal kita tambahkan di sini ketika rollback gitu. Nah, ketika kita rollback, misalkan kita drop kolom aja. Kita bisa pakai array atau langsung aja misalkan string-string ya, string koma string gitu. Soalnya di sini kan type-nya itu kan var argument. Nah, cuman biar lebih enak misalkan saya array aja. Misal saya copy nih ya teman-teman, saya pakai multi selection biar cepat. Misalkan saya perbaiki dulu. Nah, udah nih ya. Jadi tinggal kita migrate aja sih. Udah nih, sekarang udah kita migrate. Nah, tinggal kita balik lagi ke model setting ya. Ke setting di sini. Nah, kita extendnya bukan ke sini ya, bukan ke eloquent model, tapi ke model yang ada di base model di sini. Yang ini. Jadi sekarang harusnya nggak ada yang perlu ditambahkan. Kalau kita lihat yang model, yang role, ini juga kayaknya yang role nih. Kita nggak perlu ada guarded ya harusnya. Soalnya kan kita harus gini aja nih. Tuh, udah lebih simpel ya. Jadi sekarang lebih clean lagi tuh. Oke, udah nih teman-teman. Tinggal kita bikin controller ya.
Jadi sekarang buat bikin controller kita bisa pakai PHP Artisan make controller. Namanya apa? Misalkan setting controller. Nah, misalkan kita tambahkan minus modelnya setting. Udah, sekarang harusnya ada nih di HTTP controller di setting controller. Nah, nanti kita akan banyak melakukan manipulasi data di sini ya. Jadi sekarang ceritanya kita udah bikin nih controllernya. Nah, tinggal kita misalkan akses lagi nih route-nya. Nah, route-nya kan ada di sini ya, di admin gitu. Soalnya kan kita middleware-nya kan admin. Misalkan saya copy aja nih. Cuman coba saya lihat dulu deh. Yang pengaturan itu cuman ada update profile ya. Jadi update profile, nah data pertama itu kita bisa via seeder. Misalkan update pengaturan gitu ya, ada update pengaturan. Nah, pengaturannya kan ada beberapa ya teman-teman. Jadi ada update general, informasi, ada update logo, sama yang terakhir misalkan update bank gitu ya. Nah, jadi kita bisa copy nih dari yang profile. Soalnya nanti tampilannya agak sama. Jadi misalkan saya copy aja ya dari yang profile. Nah, pertama saya tambahkan dulu nih di sini. Misalkan saya mau pakai yang ini aja, route-nya get nih. Biar nggak terlalu panjang ya, nggak perlu pakai resource. Misalkan ini bukan data, tapi yang ini misalkan setting gitu. Yang ini juga sama, misalkan setting. Nah, cuma nanti kita ganti nih, ini kan setting /index ya. Nah, yang ini misalkan setting apa misalkan ID. Misal gini. Yang ini buat nge-get, yang ini buat nge-update. Nah, nge-update-nya kita bisa pakai both. Kita juga bisa pakai yang namanya put gitu. Nah, kita pakainya put aja ya, biar lebih sesuai lagi dengan metode REST kita. Jadi misalkan ini setting gitu ya, setting /id. Kita nggak perlu ada metode untuk delete. Jadi untuk get sama put aja sih. Nah, tinggal kita ganti nih yang ini. Misalkan setting controller. Jangan lupa ya ditambahkan di atas nih setting controller. Misalkan saya duplicate aja. Nah, yang di sini misalkan metodenya index. Terus yang ini misalkan update. Tinggal namanya kita ganti misalkan jadi setting. Yang ini index gitu ya. Misalkan index, yang ini ganti jadi update. Udah sih teman-teman, simple banget ya. Tinggal kita masuk lagi ke setting controller. Nah, di sini kita akan return view gitu. Jadi misalkan return view. View-nya apa? View-nya misalkan setting /index gini. Nah, tinggal nanti kita compare beberapa data. Nah, sekarang saya mau buka lagi yang profile. Ada di resources ya, di views. Terus di profile nih di sini. Nah, kita akan copy dari situ. Misalkan saya copy nih dari yang show dulu. Soalnya nanti akan sedikit sama ya. Jadi misalkan saya bisa duplicate nih. Nah, terus foldernya namanya misalkan setting /index. Nah, cuman kita harus copy ya komponen-komponennya. Misalkan ini kan yang show kan nge-include kemana? Ke profile update password. Nah, profile information. Nah, saya mau copy yang di sini aja nih. Jadi misalkan yang ini saya copy. Terus saya paste di setting. Nah, tinggal misalkan yang ini kita rename aja ya. Misalkan jadi apa? Misalkan general. Udah gini. Jadi ada index, ada general, ada misalkan sosial icon gitu ya. Sama misalkan kalau ada informasi lain, mau itu update skema warna atau apa, nanti kita bisa tambahkan di setting. Nah, cuman untuk sekarang kayaknya cukup untuk general sama yang sosial icon. Nah, jadi misalkan yang ini kita ganti ya. Yang ini kita ganti jadi setting titik general. Yang ini juga sama, misalkan setting titik sosial gitu ya. Atau titik apa? Misalkan logo. Nah, udah nih teman-teman, tinggal kita update lagi nih ya. Di sini judulnya misalkan setting. Nah, di sini karena nanti kemungkinan ada beberapa tab, jadi kita nanti sesuaiin nih. Jadi misalkan yang request field pertama kalau sama dengan general gitu ya. General atau kalau sama dengan string kosong ya, misalkan gitu. Nah, yang kedua kalau sama dengan logo. Jadi nanti kalau kita ada tambahan untuk social icon
sama skema warna nanti bisa langsung aja nih sama dengan. Kita tinggal samain aja yang di bawah. Misalkan yang ini general, yang ini untuk logo. Nah, ini juga sama ya, diganti ya labelnya. Misalkan label pertama untuk informasi atau misalkan identitas. Yang ini identitas, yang ini untuk logo. Samakan ya. Di sini misalkan logo, kita update apa lagi nih? Yang password deh kita ganti ya, jadi logo. Terus yang profile, ini nih, yang profile 2 aja ya, 2. Yang profile kita ganti jadi general. Udah nih, tinggal kita route-nya aja nih kita sesuaiin. Yang pertama kita route-nya ke setting titik index ya, setting titik index. Nah, yang ini kita belum ada ya, jadi nggak masalah. Untuk sekarang kita biarkan dulu, atau kita ke setting titik index juga sama sih ya. Jadi misalkan saya copy, saya paste nih. Udah. Yang ini kan udah ada ya setting titik general. Jadi misalkan kalau kita buka, kita reload dulu. Kayak gini aja nih teman-teman. Kita buka di setting udah ada. Cuman identitasnya belum muncul ya. Nah, ini kenapa? Soalnya di sini kita pakainya general. Kalau kita pakainya string kosong gimana? Tab-nya kan aktif ya. Cuman yang di bawah masih general. Nah, jadi kalau kita reload sekarang udah ada nih yang profil tadi. Nah, tinggal kita sesuaiin. Pertama untuk logo kita nggak perlu ya. Nanti kita akan bikin tab spesifik nih di sini. Nah, sekarang kita bisa buka di file kita di general nih di sini. Kita buka ya. Kita akan update nih teman-teman. Jadi misalkan yang ini kita hapus nih, yang profil tadi ya. Dan nanti kita akan tambahkan di sini. Misalkan pertama untuk pengaturan apa ya? Email sama telepon dulu deh. Jadi 2 kolom aja ya. Yang role kita bisa hapus. Misalkan gimana nih? Nah, telepon kan ada di sini ya. Kita bisa copy. Terus saya paste nih. Nah, tinggal yang name-nya kita cut. Kita pindahin ke bawah. Atau nanti gimana enaknya aja ya teman-teman. Jadi misalkan pertama untuk email sama nomor HP. Misalkan ini email. Nah, ini bukan ngambil dari out ya, tapi nanti dari profile. Jadi misalkan ini email. Terus yang ini kita ganti nih. Ini kan phone ya. Coba kita cek lagi di setting. Nama fieldnya apa? Nama fieldnya phone. Sama ya berarti. Nah, tinggal misalkan yang ini kita ganti jadi nama siapa? Misalkan nama pemilik ya, atau owner name gitu. Nah, tinggal yang ini kita ganti namanya nama siapa? Misalkan owner name ya, atau misalkan nama pemilik. Nah, yang ini kita ganti juga nih. Jadi misalkan kita replace saja teman-teman ya. Cuman hati-hati ya, yang name ini nih nggak perlu. Jadi misalkan namanya kan owner name. Udah gini. Nah, yang outnya kita biarkan dulu nggak apa-apa. Nah, yang nomor telepon kan kita udah ya tadi. Jadi misalkan saya hapus nih. Berarti kan ada nama pemilik. Misalkan apalagi. Yang ini kita ganti ya jadi 6 aja, 6. Nah, yang ini bukan jenis kelamin. Jenis kelaminnya nanti kita ganti. Misalkan nama perusahaan ya, atau nama aplikasi bebas sih. Jadi misalkan yang ini company ya, company name gitu. Nah, misalkan yang ini nama apa? Nama perusahaan. Udah, tinggal ke bawah lagi ya. Coba saya word wrap dulu ya teman-teman. Nah, misalkan yang 2 ini saya copy ya. Saya copy, terus saya paste. Nah, saya tambahkan nih. Nama pemilik saya ganti jadi deskripsi singkat. Kita kan udah tambahkan ya kolom-kolom tadi. Misalkan kita ganti nih. Namanya sebentar, satu lagi. Short description. Terus yang nama perusahaan misalkan tipenya kan keyword gitu ya. Misalkan company name kita ganti jadi keyword. Udah nih 2 udah. Tinggal nanti kita bikin teks areanya. Ini kan tanggal lahir, pekerjaan nggak perlu. Nah, yang alamat kita bisa copy. Yang alamat saya copy terus saya paste di atas. Yang ini misalkan namanya apa? Tentang perusahaan atau tentang aplikasi ya, misalkan gitu.
Ini nama fieldnya apa? Nama fieldnya kalau nggak salah itu about. Oh, about udah ada ya di sini. Ya udah nggak masalah. Jadi misalkan about dulu baru alamat. Coba saya buka lagi yang setting. Di sini kan ada apa aja? Ada address gitu ya. Ada kode pos, ada ini kota, provinsi. Nah, kita di sini pakainya string ya. Jadi nanti free text saja. Jadi misalkan yang 3 nih, kita tambahkan 3. Nah, yang ini untuk gambar nanti ada di tab selanjutnya. Di tab logo. Jadi misalkan kita back lagi ke general ke sini. Saya mau copy dari yang keyword aja deh, saya copy. Jadi misalkan saya copy semua nih ya dari deskripsi. Misalkan saya taruh setelah alamat. Nah, misalkan yang ini saya copy juga ya. Nanti kita ganti large-nya jadi 4, jangan 6. Soalnya kan ada 3 kolom. Jadi misalkan yang pertama untuk provinsi. Nah, tinggal misalkan kabupaten. Nah, terus yang ini kita ganti jadi kode pos. Kita ganti ya fieldnya. Misalkan yang ini province. Terus city gitu ya. City. Yang ini yang keyword kita ganti juga nih. Jadi apa? Postal code. Nah, udah. Jadi kalau kita reload. Nah, harusnya sekarang udah ada ya. Udah lengkap. Nah, nanti yang tentang perusahaan yang about. Kita akan integrasiin dengan Summernode. Jadi misalkan gini. Nah, pertama saya perbaiki dulu ya ini field yang email. Yang email harusnya large-nya itu 6, bukan 4. Nah, yang ini 6 ya. Jadi kita reload lagi. Nah, sekarang harusnya udah 6. Nanti kalau ada updatean atau tambahan kita bisa update ya teman-teman. Intinya untuk sekarang nggak apa-apa kayak gini dulu. Nah, tinggal kita ambil datanya dari setting. Nah, misalkan sekarang kita bikin dulu ya seedernya ya. Seeder untuk setting. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi di database, di sini kan ada seeder nih. Kita udah nambahkan untuk yang seeder untuk user menggunakan factory. Kita juga update untuk data pertama. Nah, kita juga bisa tambahkan seeder lagi yang namanya misalkan setting ya. Jadi artisan make apa? Misalkan make seeder namanya misalkan setting table seeder gini. Kita enter. Nah, sekarang harusnya udah ada yang setting. Jadi misalkan kita bikin satu record aja ya, atau satu baris. Jadi misalkan kita bikin setting gitu ya. Nah, ambil dari mana? Misalkan ambil dari setting di sini. Jangan lupa ditambahkan di atas ya. Jadi kita langsung aja create gitu. Gini. Tinggal isinya apa? Nah, isinya misalkan sebelumnya saya mau ganti dulu ya, teman-teman. Jadi misalkan saya buka model di sini. Nah, guardednya saya mau tambahkan ID. Harusnya kan ID kan nggak boleh di-input ya. Nah, untuk created ad nggak masalah ya, soalnya kan nggak unik. Beda kalau ID. ID kan unik ya. Jadi kalau kita input sembarang kan takutnya nanti error. Nah, misalkan protected guardednya ID aja 1. Nah, misalkan datanya apa? Kita bisa copy ya dari setting nih di sini. Saya misalkan copy nih semua. Terus saya paste ya. Nah, sama yang di add new column. Di sini juga sama saya copy. Nanti sisanya kan opsional. Misalkan sampai mana? Name, email, phone ya. Terus apa? About. Nah, misalkan setelah about deh. Atau setelah phone. Oh, sebentar teman-teman. Kayaknya kita ada yang ambigu nih ya. Yang pertama itu fieldnya name. Nah, yang ini owner name. Nah, mungkin maksudnya sebelumnya pas pertama bikin migration itu yang ini tuh maksudnya owner name ya. Nah, kita ganti aja nih yang name-nya. Berarti kita buka ya yang setting tadi. Yang setting. Nah, pertama saya mau rollback dulu ya yang add new column. Jadi misalkan php artisan migrate rollback minus tab diisi dengan 1. Nah, coba kita buka php-admin deh. Misalkan db.test gitu ya. Nah, kita buka di setting. Nah, di setting di sini tuh ada tuh name, ada juga owner name. Owner name kan baru kita tambahkan ya tadi. Nah, harusnya mungkin maksudnya kita sebelumnya kan yang name itu ya owner name. Kalau kita mau spesifik owner name gitu ya namanya, berarti kita rename aja. Nah, pertama kita rollback dulu. Jadi kita stepnya 1, kita rollback. Kita reload. Nah, harusnya kehapus ya yang 4 field tadi. Nah, yang pertama saya mau rename aja. Nah, yang ini misalkan table rename column ya. Rename column ada 2 data atau 2 parameter from dari apa ke apa.
Nah, berarti kan from name gitu ya ke owner name. Nah, yang di sini bukan drop column. Berarti yang di sini juga rename column ya, biar datanya sesuai. Jadi misalkan rename sama rename column. Nah, ini from apa? Kebalikannya ya, from owner name ke name. Gini. Jadi kira-kira gini ya. Kalau teman-teman bingung, coba pahamin lagi, atau kalau masih bingung coba tanyakan di kolom komentar. Jadi misalkan sekarang kan kita udah migrate ya, satu stepnya rollback satu maksudnya. Dan tinggal kita artisan migrate. Nah, ini katanya ada error. Errornya katanya doctrine debug not found. Nah, berarti kita harus install dulu ya. Soalnya kan kita nge-rename column. Nah, rename column kita butuh package Laravel yang namanya doctrine/debug. Jadi kita bisa tambahkan aja ya. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, kita buka aja ya di browser, misalkan doctrine debug ini. Nanti otomatis nih diarahin ke doctrine/debug. Nah, nanti di sini udah banyak banget yang pakai. Ini nyampe 265.000 yang make. Berarti emang package yang populer ya. Ini di website resminya juga ada. Di sini di dokumentasinya juga ada. Nah, intinya kita butuh itu buat nge-update migration kita. Jadi misalkan composer require doctrine/debug gini. Nah, kita tunggu aja ya. Nah, jadi misalkan udah nih ya teman-teman. Coba saya clear dulu. Nah, tinggal kita migrate ulang. Nah, misal kita migrate. Nah, sekarang udah ada. Jadi kalau kita cek lagi di php-admin kita reload nih. Tuh, sekarang owner name yang di bawahnya company, short description sama keyword. Nah, sekarang harusnya aman ya. Kalau kita rollback ulang, misalkan migrate, rollback, stepnya 1 gitu ya. 1 aja, jangan banyak-banyak. Nah, sekarang back lagi ke name, ke migration sebelumnya. Nah, jadi sekarang udah konsisten ya, datanya udah bener, kolom-kolomnya juga udah sesuai. Nah, tinggal kita migrate lagi ya, misalkan migrate udah. Jadi sekarang harusnya teman-teman nggak ada yang error nih, tinggal kita perbaiki di setting. Nah, sekarang yang name kita nggak perlu, kita bisa langsung ganti owner name. Tinggal coba saya editnya multi ya, biar cepet. Nah, pertama misalkan emailnya apa? Nah, misalkan namanya bebas aja ya, misalkan support gitu. Nah, terus fontnya bebas. Terus ownernya misalkan administrator ya. Terus company-nya misalkan sama W2 charity gitu ya. Ini boleh ada spasi, boleh juga nggak ada. Kebetulan sebelumnya kan kita ada spasi ya. Jadi kita bisa tambahkan spasi. Nah, misalkan deskripsi singkatnya apa? Nah, untuk sekarang deskripsi singkatnya misalkan flag aja. Keywordnya misalkan sama flag. About-nya flag, address-nya juga sama flag. Postal code kan tipenya kan numerik ya, berarti kita harus ada. Ini kan 5 digit. Nah, city-nya apa? Misalkan city-nya juga flag aja, provinsi flag. Nah, ini yang pet image sama ini kan nullable ya. Jadi kita bisa hapus nih. Nah, sekarang intinya data-data ini nih, data-data terkait identitas atau profile. Nah, sebenarnya variabelnya juga kita nggak perlu. Udah gini. Jadi kalau kita mau ngejalanin seed, kita pastikan dulu di sini kita komen. Soalnya kalau nggak kita komen, nanti otomatis nambahin record baru ya. Nah, di sini ada role juga sama udah ada. Nah, kita harus handle itu teman-teman. Kita registrasiin di sini. Jadi misalkan ada role, user, sama yang ini apa? Setting. Nah, cuman pas ngejalanin seed, kita harus spesifik ya ke kelas setting aja. Jadi misalkan PHP artisan DB seed ya, minus kelas. Kelasnya misalkan setting table seeder gini. Jadi kita nggak pakainya DB seed-nya aja ya, kita tambahkan juga prefix kelasnya. Kita enter. Nah, sekarang katanya udah selesai nih, udah komplit. Jadi kalau kita cek lagi ke browse gitu ya. Nah, sekarang udah ada satu record. Owner, email, phone. Nah, sekarang kita bisa pakai tuh. Jadi sekarang kita harus ambil. Jadi misalkan saya tutup dulu sidebarnya, yang database juga saya close, setting close. Nah, kita back ke sini. Jadi pertama saya mau bikin dulu variabel temporary gitu ya. Misalkan setting diisi dengan setting
Nah, di sini teman-teman bisa pakainya first ya. Kita kan di tabel setting kan cuma satu record aja ya. Jadi nggak banyak, jadi kita bisa pakainya first aja. Atau kalau teman-teman mau spesifik juga bisa pakai ID. Nah, jadi di sini semisalkan kita langsung aja first gitu. Nah, jadi kalau kita return $setting, kita reload lagi ya yang ini, kita reload. Nah, sekarang udah ada data-datanya, kita bisa pakai. Nah, tinggal pakainya kita harus compact. Misalkan compact setting. Udah, kita reload. Nah, sekarang udah ada, tinggal kita masukin data-datanya. Jadi misalkan kita buka yang general. Nah, pertama dari email dulu ya. Misalkan kita tambahkan untuk value gitu. Value-nya old dulu, old email. Kalau old-nya nggak ada, baru kita ambil dari setting. Setting email, gini. Kita copy ya yang dua ini. Atau yang settingnya aja saya copy. Nah, terus yang outbound, yang ini kita ganti. Ini kan pound udah bener. Nah, yang ini juga kita ganti setting owner name. Yang ini kita ganti setting company name. Yang short description sama, kita ganti. Ambilnya dari variable setting. Nah, out user kita ganti. Sebenarnya sih kita bisa pakai multiple ya, cuman kita buat ngecek aja barangkali ada yang salah. Nah, yang ini juga sama, kita bisa ganti. Terus ini address apa lagi? Ini ya provinsi ya, provinsi. Coba saya pakai multi selection. Postal code, udah nih. Jadi kalau kita reload, nah kalau yang misal datanya ada di return tadi ya, nanti akan tampil. Kita reload. Nah, sekarang udah ambil dari database nih. Jadi sekarang udah ada email, telepon, pemilik. Terus ada company-nya ya, perusahaan. Terus ada beberapa nih data-datanya tampil. Nah, untuk yang provinsi sama kabupaten sebenarnya sih teman-teman bisa integrasiin ya dengan provider, misalkan pihak ketiga yang nyediain data provinsi sama kabupaten. Nah, cuman untuk sekarang saya nggak mau muluk-muluk dulu ya. Kita pakai yang simple aja, yang penting konsepnya dapet. Nah, berarti sekarang kita tinggal insert aja ya ke database. Jadi misalkan saya buka lagi yang setting controller di sini ya. Nah, kita nggak perlu ada method create teman-teman, nggak perlu. Yang show, yang edit juga nggak perlu nih, kita bisa hapus ya. Atau yang show barangkali kita perlu, coba biarkan dulu. Terus yang destroy saya nggak perlu. Udah gini. Jadi kita ada 3 metode ya. Oh, yang store juga nih nggak perlu. Oke, jadi cukup kayaknya segini aja cukup. Nah, tinggal nanti kalau kita perlu apa-apa kita fokus di metode update. Nah, pertama kita update dulu ya di bagian general di formnya. Nah, di sini udah sesuai ya metodenya put. Nah, tinggal URL-nya nih, route-nya kemana. Jadi misalkan ke setting titik update. Jadi di sini kan ada email, ada telepon, owner, company, ada short description, keyword sama yang lain ya, lumayan banyak ya. Nanti coba kita return deh di sini. Jadi kita return $request all gitu. Jadi misalkan kalau saya submit, sebelumnya kita reload dulu. Nah, ini katanya missing required parameter. Nah, katanya yang setting update itu perlu parameter. Nah, berarti kita coba cek lagi ya. Di sini kan kita kan udah nge-compact setting ya teman-teman, udah di-compact. Nah, kita harus pakai di paling atas nih, soalnya kan kita perlu ID ya. Jadi misalkan setting ID. Sebenarnya sih simple ya, gini aja ya. Kita reload. Sekarang harusnya udah bener. Jadi kalau kita simpan, tuh udah bener ya, udah semuanya udah di return. Nah, tinggal gimana caranya buat nge-update. Di sini kita nggak ada untuk handle file ya, atau sementara kan untuk yang identitas kan nggak ada ya. Nanti kalau yang logo pasti ada. Jadi misalkan kita back dulu ke sini, atau kita return dulu deh. Return $setting isinya apa. Yang setting isinya apa ya. Kalau setting isinya udah sesuai berarti kita bisa pakai. Nah, katanya yang setting isinya array kosong. Nah, berarti kita nggak bisa pakai nih. Nah, kalau kita mau langsung pakai ini yang model setting, kita harus update di route webnya. Di sini ganti jadi setting. Kalau kayak gini kita bisa pakai. Tuh. Dan jadi seolah-olah kita udah ngirimin modelnya ya, padahal kan cuman parameter aja nih. Tapi sekarang ini bisa dipakai teman-teman. Jadi misalkan udah kayak gini. Nah, tinggal apa nih? Pertama kita pastiin ngevalidasi datanya dulu ya.
Kita bisa pakai this validate atau kita juga bisa pakai validator. Sebenarnya kita udah pakai beberapa ya teman-teman ya. Ini opsi aja sih. Teman-teman bisa explore lagi, bisa pakai yang paling gampang, nanti paling sesuai aja pakainya yang mana. Kayaknya yang di sini kita cukup pakainya this validate. Ini aja simple. Tinggal requestnya apa, $request sama validasinya. Nah, pertama validasinya itu untuk owner name gitu ya, required. Misalkan owner name. Nah, di sini required. Terus misalkan nama minimalnya berapa? Nggak perlu ya, barangkali namanya pendek, jadi kita nggak bisa mastiin. Nah, untuk email kita isi juga tuh, email. Sama required, tipenya misalkan harus email. Gini. Terus apa lagi? Ada font, ada about. Coba yang font. Yang ini yang font tipenya string aja, string. Terus apalagi? Kita kasih digit maksimal deh. Misalkan digitnya berapa. Jadi digitnya kita nggak bisa mastiin juga ya digitnya. Soalnya kan kita nggak tahu dia pakainya plus 62 atau kosong. Gitu ya. Jadi kita cuman bisa pakainya min gitu. Minnya berapa? Misalkan minimalnya 11 ya. Kalau 11 berarti valid. Nah, maksimalnya berapa? Misalkan maksimalnya 17 atau 16 ya, 17 aja ya. Barangkali dia pakainya plus 62, ada spasinya, terus nomornya panjang. Misalkan minimal 11, maksimal 17. Terus ada about sama address. Coba saya tambahkan ya. About sama misalkan tipenya about, required nggak? Required aja ya semua ya. Misalkan required. Terus coba saya duplicate address. Nah, untuk yang address boleh null label deh teman-teman. Misalkan null label ya. Nah, misal ini city sama province ya. Jadi saya copy nih. City sama province. Hati-hati ya, ini null label. Ada typo nih. Nah, null label. Udah. City, province sudah, tinggal company, name, short description sama keyword. Misalkan saya copy dari yang about 3 ini nih ya. Saya move ke bawah. Jadi yang ini kita ganti jadi company name. Terus ada short description. Yang terakhir ada keyword. Udah, keyword harus diisi ya. Atau keywordnya null label deh, nggak apa-apa. Nah, untuk yang gambar kita skip dulu ya. Kita skip. Nah, jadi misalkan udah nih teman-teman gini. Jadi kalau kita reload, harusnya aman. Soalnya kan datanya bener ya. Datanya konsisten. Tapi misalkan yang email nih, kalau saya kosongin aja, saya simpan. Soalnya null ya tadi ya. Jadi tampil nih warning ya. Cuman sekarang nggak ada validasi di bawahnya nih. Kita harus tambahkan ya. Berarti back lagi ke general. Ke sini nih. Errornya bukan error name, tapi email. Ini yang font udah bener. Yang bawah juga harusnya udah bener ya. Kita anggap aja udah bener. Nanti kalau ada yang salah kita bisa update. Nah, jadi sekarang misalkan saya kosongin lagi nih. Saya kosongin tapi harus reload dulu ya. Saya kosongin. Saya simpan. Tuh, email wajib diisi. Nah, ini default out-nya kan ambil dari setting. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di sininya gini 3434 gitu ya. 34. Saya simpan kan nanti di return-nya kosong di sini. Nah, tinggal coba kita simpan ya. Nah, untuk nyimpannya kita bisa langsung setting update atau kita bikin variabel sementara dulu gitu ya. Jadi misalkan data diisi dengan $request. Nah, kita kasih xskip nih. Xskip apa? Xskip tadi yang 3 tadi ya untuk logo tuh. Jadi misalkan saya buka lagi di bagian setting ya di sini nih. Saya mau copy 3 nih yang pet, terus saya bisa paste di sini. Cuman pastenya di bawahnya aja ya. Nah, udah, jadi kalau kita return data gitu ya. Return $data. Misalkan yang ini kita simpan nih, simpan, ada validasi. Ini please include add, ini kan validasi client side ya, bawaan HTML5. Jadi misalkan saya reload ulang. Saya reload, saya simpan. Nah, sekarang udah masuk nih. Datanya bener. Ini return dari mana? Return dari sini, dari $data. Kita nggak includein pet image. Jadi sekarang nggak ada. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada pet image nanti kita bisa pakai if condition. Jadi misalkan sekarang saya langsung simpan aja nih. Jadi misalkan $setting
kita update. Kita update diisi dengan $data. Udah, simple banget ya kayak gini. Nanti tinggal responnya apa. Nah, responnya misalkan return back gitu ya. Misalkan with misalkan di sini ada 2 ya. Sebelumnya kan kita ada 2. Misalkan message-nya apa? Misalkan pengaturan ya, atau bebas namanya, misal pengaturan berhasil diperbarui. Terus misalkan sukses diisi dengan true. Ini kan pas kita bikin kategori ya teman-teman ya. Kita udah nambahin validasi kayak gini. Jadi misalkan kayak gini aja, coba saya hapus dulu space-nya. Nah, udah. Jadi kalau kita reload, continue, nah sekarang pengaturan berhasil diperbarui. Nah, udah nih teman-teman. Jadi misalkan kita tambahkan gitu ya, tes, keywordnya tes ya. Jadi misalkan saya simpan, nah sekarang udah masuk datanya. Tinggal sekarang kita handle untuk yang logo. Ya, jadi misalkan kita buka lagi yang general, coba saya di sini ya di setting, saya bikin new file gitu. Nama filenya misalkan logo.blade.php. Nah, nanti kita akan copy aja beberapa. Jadi misalkan metodenya sama put, kita juga akan pakai card ya. Kalau nanti kita butuh raw, nanti kita bisa copy. Jadi misalkan saya copy dulu nih, saya rapiin ya, hati-hati. Nah, ini URL-nya sama ya teman-teman, ke setting titik update. Nah, metodenya itu post multipart / form data. Nah, yang general sebenarnya sih kita nggak perlu ya, kita nggak perlu ada multipart nih. Yang logo iya kita perlu. Nah, tinggal kita tampilin gambarnya dulu ya. Nah, untuk nampilin gambar kita bisa ke profile lagi. Terus di update profile saya mau copy. Soalnya saya nggak hafal ya kelasnya. Jadi misalkan saya mau copy nih dari sini. Raw justify content center. Gini aja ya. Coba kita reload. Nah, sekarang udah ada nih. Nanti kita tinggal customize saja. Jadi coba saya close lagi sidebarnya. Nah, yang di sini URL-nya nanti kita sesuaiin. Pertama, call-nya kita mau berapa. Nah, semisalkan large-nya misal 6 ya, kita bikin 6 aja. Nah, ini saya copy. Nah, terus misalkan yang di bawah juga sama 6. Nanti kalau kita mau bikin raw baru boleh ya, nanti tinggal kita ambil nih datanya. Ada path image, ada path image header. Kita copy 2 nih. Saya copy, saya back ke logo. Misalkan kita dari mana dulu? Misal dari sini dulu ya yang preview. Misalkan 2 ini dulu teman-teman. Hati-hati ya. Nah, jadi ada 2 nih, path image sama path image header. Misal saya copy. Nah, yang ini yang URL kita bisa hapus atau kita biarkan dulu. Jadi misalkan yang path image nih kita fokus di sini. Saya paste. Nah, cuma di sini nih ya yang beda. Namanya kan path image header. Jadi hati-hati, saya replace lagi. Nah, yang ini coba saya replace juga. Nah, udah ya. Jadi kayak gini. Kita copy satu lagi, path image footer. Coba saya buka lagi. Saya bisa bikin raw baru ya, biar ada marginnya di atas. Jadi misalkan raw baru, hati-hati. Nah, yang ini justify content center, bener ya, berarti center. Yang ini path image-nya footer. Nah, ini path image kan untuk icon ya, yang header kan untuk header, nah yang footer untuk footer. Jadi ada 3 ya, nanti kalau kita perlu tambahan logo lagi kita bisa tambahkan. Nah, untuk sekarang kayaknya cukup ya 3 dulu. Jadi misalkan kita reload ya, kita reload. Nah, sekarang udah ada 3, cuman sekarang stylenya broken. Yang atas, yang bawah nih yang footer harusnya kan kita ambilnya dari footer. Kita reload. Nah, udah ya, ini footer, ini header. Tinggal kayaknya kalau 6 terlalu besar teman-teman. Coba 4 aja deh. 4 ya, misal 4. Segini cukup enggak? Segini cukup ya. Tinggal kita justify-nya jangan center deh. Misalkan saya maunya between. Kita reload ulang. Nah, gimana coba kita rapiin dulu ya. Ini kayaknya kalau pakainya between gitu, jadi terlalu jauh ya marginnya. Coba kita rapikan. Yang ini boleh deh kita coba back lagi ya ke center. Nah, misalkan di sini kita tambahkan juga call large-nya 2.
Jadi biar ada space di tengah ya. Nah, nanti kalau center kayak gini, jadi ada space-nya gitu. Tinggal saya copy, terus yang ini kita ganti lagi jadi center. Terus kayaknya kalau saya pakainya kayak gini, nggak rapi juga nih, nggak rapi ya. Jadi saya hapus aja nih, saya hapus, biar dia di tengah-tengah. Udah gini aja. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau misalkan menurut teman-teman kurang rapi, nanti bisa rapiin aja CSS-nya, style bootstrap-nya. Cuman kayaknya untuk sekarang kayak gini aja dulu. Jadi misalkan yang penting fungsinya jalan ya. Coba kita pastiin dulu ini name-nya udah bener, ini udah bener ya. Footer, header, sama yang ini image. Tinggal field-nya aja nih, ini dari mana gitu. Pertama yang out user kita ganti, kita ambil dari setting. Jadi kalau kita reload harusnya kosong semua. Nah, kosong semua ya. Nah, tinggal kita tambahkan validasi di setting controller di sini. Jadi semisalkan kita satu-satu dulu ya. Yang ini satu pet image, misalkan dia kan null label ya, kan kita nggak update null label. Terus misalkan memes-nya apa? Memes-nya misalkan JPG, atau kita kan udah pernah bikin ya di campaign controller. Di sini kita bisa pakai nih validasinya, misalkan null label, memesnya PNG, JPG, JPEG, maksimalnya misalkan 2 MB. Kita bisa pakai itu. Nah, nanti tinggal kita duplicate aja nih untuk yang header sama yang footer. Nah, cuman problemnya sekarang kayak gini nih teman-teman. Jadi misalkan saya spesifik gitu yang update-nya yang logo, data yang ini itu required. Soalnya kan kita validasinya kan nyatu ya. Nah, kalau kita mau pisahin berarti kita harus tambah variabel lagi ya. Dan nanti yang ini nih, yang pills nih kita bisa manfaatin. Jadi misalkan pertama saya mau bikin dulu variabel rules gitu. Rules defaultnya misalkan yang ini defaultnya. Jadi saya bisa paste. Nah, terus kita if lagi nih, kita cek if gitu ya. $request has apa? Has ini, has pills. Saya copy. Nah, kita cek juga tambahan ya. Jadi misalkan dan $request misalkan pills sama dengan logo. Jadi kalau dia sama dengan logo, nanti kita replace validasinya. Validasinya cukup untuk yang logo aja. Jadi yang ini kita bisa ganti jadi $rules. Yang ini misalkan $rules diisi dengan, kita replace ya, kita timpa isinya dengan validasi logo. Udah gini. Nah, cuman nanti kalau kita spesifik ke logo atau identitas nanti nggak ada masalah. Nah, udah misalkan kayak gini aja dulu. Kita reload ya. Kita reload. Kalau misalkan saya back ke identitas, saya simpan nih. Harusnya nggak ada masalah, pengaturan berhasil diperbarui. Saya back lagi ke logo, nanti kita update ya. Nah, sebelumnya kita perlu tambahkan label ya teman-teman. Kita tambahkan dulu labelnya. Jadi misalkan kita back lagi ke logo. Nah, terus di bagian mana? Di sini aja ya, misalkan text center sebelum IMG. Jadi misalkan kita pakainya H5 aja. Misalkan kelasnya card title diisi dengan apa? Misalkan untuk yang pertama itu favicon ya. Misalkan icon. Nah, tinggal saya copy, terus kita paste di sini. Ini untuk yang header. Misalkan apa namanya? Header aja. Udah gini. Misalkan yang ini kita tambahkan juga, misalkan yang ini untuk footer. Coba kita reload. Nah, cuman ini masih belum center ya teman-teman, harusnya kan center gitu. Nah, soalnya ini displaynya block. Berarti kita harus update nih yang ini, yang card title tadi. Jadi misalkan kita tambahkan text center. Kita reload. Oh, masih tetap ya. Coba kita keluarin aja deh dari ini yang div-nya. Jadi saya bisa taruh di atas. Saya reload ulang. Nah, sekarang masih tetap. Coba kita jangan pakai card title deh. Kita hapus aja ya card title-nya. Kita reload. Nah, sekarang udah ada ya, udah ada di center. Berarti coba kita ganti juga nih H5-nya, kayaknya kurang bagus ya kalau H5. Misal kita pakainya strong ya. Jadi coba saya duplicate semua teman-teman. Jadi misalkan saya pakainya strong.
biar bold ya. Nah, ini strong. Nah, tinggal kita tambahkan ya displaynya, misalkan displaynya itu block, biar kita bisa tambahkan text center gitu. Jadi kita reload. Nah, sekarang harusnya udah bener ya, ada favicon, ada header, ada footer. Sekarang kita bisa upload nih teman-teman. Jadi misalkan sebelumnya saya udah siapin ya logo-logonya. Bebas saja sih, kebetulan saya mau pakai logo yang W2 Learn. Yang W2 Charity saya belum ada teman-teman. Jadi misalkan saya asal pilih aja ya. Nah, untuk yang header ini kan dipakai di sini nih. Jadi saya mau pakai yang circle aja. Nah, terus yang footer saya mau pakai yang logo apa? Blue. Nanti kalau teman-teman ada logonya bisa pakai logonya teman-teman ya. Jadi misalkan kayak gini aja dulu. Nah, cuman sekarang kita lupa tambahkan tombol submit. Saya bisa back ke bawah. Nah, saya bisa copy. Saya copy terus saya paste di sini. Kita lupa tambahkan ya, berarti kita bisa reload ulang. Kalau saya simpan, nah sekarang nggak ada masalah, nggak ada yang error juga. Tinggal coba sekarang saya pilih nih favicon, bebas saja ya. Saya simpan. Oh, sekarang nggak masuk teman-teman, kenapa? Kayaknya validasinya nyangkut ya. Nah, coba sekarang kita cek dulu deh yang ini, yang pills gitu. Jadi saya return, saya simpan, ngarahnya ke sini. Kita harus tambahkan ya berarti. Coba saya bisa ke logo ke sini. Nah, saya mau tambahkan di bagian sini. Jadi diisi dengan request. Oh, sebentar. Nah, saya isi dengan ini teman-teman. Nah, misalkan kayak gini ya. Nanti kita bisa pakai nggak di sini. Coba saya cek lagi has pills enggak. Jadi saya reload, coba saya simpan. Nah, katanya 1. 1 itu berarti ada ya. Oke, berarti udah bener. Nah, kalau ada dan pills sama dengan logo, kita cek lagi nih. Sekarang kita reload ulang nih. Kita reload. Tuh, sekarang pengaturan berhasil diperbarui. Cuman karena kita reload nggak ada logonya, berarti ya nggak ada yang berubah ya. Coba kita simpan. Nggak ada yang berubah nih teman-teman. Nah, ini karena kita belum tambahkan ya. Di sini di bawahnya belum ada. Nah, coba saya copy lagi dari yang campaign. Nah, saya mau pakai storage nih. Jadi misalkan kita copy ya. Nah, jadi di sini kita paste aja. Saya paste. Nah, jangan lupa ditambahkan ya di atas storage. Ngarahnya ke Illuminate Support Facade Storage. Udah gini. Nah, tinggal kita sesuai ini. Yang ini bukan campaign, tapi request. Jadi request pet image. Yang ini kan pet image ya 1. Nah, saya copy lagi. Misalkan sebelumnya yang ini kita ganti ya. Jangan campaign, misalkan setting. Terus yang ini pet image-nya kita ganti jadi pet image header. Saya copy lagi. Yang ini misalkan pet image footer. Nah, udah. Jadi kalau kita reload, coba kita nggak perlu reload ya, soalnya kan validasikan di server. Saya simpan. Nggak ada yang berubah teman-teman. Coba kita return deh salah satu ya. Jadi misalkan return $request pet apa image ya, gini. Coba saya pilih lagi ini yang favicon. Saya simpan. Tuh, sekarang masih ngarahnya ke sini. Ada yang salah nggak teman-teman? Kayaknya ada yang salah ya. Coba kita cek lagi ini yang action. Ini kan metodenya post and type-nya udah bener ya, padahal udah ke multipart / form data. Coba kalau kita cek request has pet image enggak, has file pet image enggak gitu. Katanya true. Kalau kita daidamnya $request file gini, isinya apa? Isinya gini aja ya. Oh, ini nih soalnya request skip terus gitu ya. Berarti yang ini skip-nya kita ganti nih. Kita pindahin ya. Yang ini kita pindahin. Pindahin setelah rule aja. Jadi misalkan ini kan skip pet image ya. Nah, di sini kita tambahkan tuh untuk pet image, pet header. Cuman ini kayaknya ya ada typo nih. O-nya terlalu banyak ya. Nah, gini. Coba kita cek ulang nih, kita reload ya. Continue.
Nah, sekarang udah masuk nih, berarti udah bener ya. Soalnya tadi ada Escape teman-teman, ada Escape. Nah, ininya taruhnya sebelum Escape, berarti kan di Escape terus tuh ya. Nah, berarti sekarang udah bener nih, udah sesuai. Tinggal coba yang header juga saya update ya. Saya update, yang footer juga misalkan saya update. Saya tinggal simpan. Nah, sekarang udah ada identitas sama logo. Nanti kalau halaman front end-nya udah ada, nanti kita tambahkan juga ya untuk yang social icon. Nanti sesuai dengan kebutuhan aja, misalkan butuhnya untuk link ke Facebook, ke Instagram, ataupun yang lainnya. Untuk sekarang kayaknya udah dulu. Nah, tinggal kita tambahkan juga nih untuk yang sidebar. Logonya kita ambil dari setting. Berarti sekarang kita bisa buka di bagian App Service Provider ya. Coba saya close dulu semua. Di bagian App Service Provider di sini, di bagian Method Register. Nah, kita bisa tambahkan beberapa ya di sini teman-teman. Cuman kayaknya kan yang di explore public kita cukup setting aja. Jadi misalkan setting, diisi dengan setting. Jangan lupa tambahkan di atas model setting. Kita ambil yang first aja. Udah gini tinggal kita share ke blade-nya. Misalkan view, share gitu ya. Nah, misalkan nama variabelnya apa? Setting. Nah, variabelnya apa? Setting. Udah gini. Jadi sekarang variabel setting udah bisa diakses di seluruh blade di aplikasi kita. Ingat ya teman-teman ya, di blade, bukan di controller maupun di bagian yang lain. Jadi misalkan gitu. Jadi sekarang kita bisa buka di bagian sidebar. Nah, di sidebar coba sebelumnya saya close dulu sidebarnya. Nah, di sini ini kan untuk yang app.name yang ini nih. Ini kan masih ke index 3 ya. Nah, coba kita backnya ke ini aja, ke dashboard gitu. Jadi misalkan kita bisa route dashboard gini. Nah, terus yang ini nih, yang asset admin LTI, kita bisa ambil dari setting. Jadi misalkan $setting apa namanya, pet gini ya, hati-hati namanya. Jadi kalau kita reload katanya connection on null. Coba saya daidam dulu deh, misalkan isinya apa. Sebentar, ini ada error. Errornya ada di bagian App Service Provider. Kayaknya kita ada yang salah nih teman-teman. Coba kita cek lagi ya. Saya balikin lagi ke sebelumnya. Ini kan register ya. Nah, ini Bootstrap, ini application service. Coba kayaknya ketuker enggak nih? Kayaknya ketuker. Coba saya paste, saya reload. Nah, sekarang udah ada. Berarti kita bisa pakai nih. Kalau kita daidam lagi, daidam $setting. Kita reload. Nah, sekarang udah ada. Berarti kita loadnya bukan di register ya. Register untuk ngeregistrasiin provider gitu. Nah, ini yang boot nanti untuk yang di-explore ke seluruh aplikasi. Jadi simple banget ya. Jadi misalkan kita back lagi ke sini nih. Yang ini kita ambil dari setting. Setting pet pet image ya, kalau nggak ada string kosong. Tapi di sini ke URL saya cut. Udah gini. Yang config kita bisa update, ganti dari setting namanya apa, name ya, atau company name. Yang ini kita bisa ambil dari profile. Jadi out user name ya, misal gini. Nah, yang ini juga sama, kita bisa ganti. Ini kan profile ya. Jadi misalkan out user namanya apa, pet image, kita tambahkan URL. Nah, misal gini ya teman-teman. Ada lagi nggak? Coba kita reload dulu. Nah, sekarang udah bener. Ini udah ambil dari profile, yang ini udah ambil dari setting. Nah, tinggal kita tambahkan untuk yang layout app. Nah, yang pertama kita tambahkan di sini. Jadi kita ambilnya dari setting ya. Setting company name gini. Kita reload. Nah, sekarang udah bener ya, udah ambil W2 charity. Terus kita tambahkan juga icon. Nah, di sini misalkan link ya. Realnya apa? Realnya itu kalau nggak salah icon. Nah, href-nya apa? Href-nya langsung aja $setting pet image ya. Ini kita tambahkan URL buat jaga-jaga. Kalau kosong berarti string kosong. Udah gini.
Nah, sekarang harusnya udah ada. Kalau kita mau tambahkan type juga boleh ya, misalkan type-nya image gini, /bintang. Nah, sekarang udah ya, nggak ada yang beda. Jadi sekarang kita udah explore teman-teman. Pengetahuan kita mengenai provider kita bisa tambahkan ya di sini nih. Variabel global yang bisa diakses di seluruh blade kita. Nanti kalau kita mau bikin variabel yang bisa diakses seluruh aplikasi atau di controllernya ya, kita bisa tambahkan lagi. Cuman untuk sekarang kita fokusnya di blade-nya dulu. Soalnya kan kita butuhnya kan cuman di blade. Nah, yang lain kayaknya udah. Jadi harapannya semoga teman-teman paham. Buat teman-teman yang bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like, share juga ke yang lain ya, biar videonya tambah bermanfaat. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.